Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas manajemen UMKM kelas D. Berikut merupakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah Meila Nur Asrifah dengan NIM 934125019. Yang kedua adalah Rahmalia Eka Prameswari dengan NIM 934125419. Yang ketiga adalah Coiri Nur Anissa dengan NIM 934126319. Kemudian yang keempat adalah Putri Rismawati dengan NIM 934126519. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penerapan fungsi manajemen dalam UMKM dalam fungsi perencanaan. Materi yang pertama adalah manajemen. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen menurut Henry Fayol merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi manajemen dalam bisnis adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen yang digunakan untuk acuan manajer. Manajer merupakan seseorang yang mengelola manajemen. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Kemudian mengacu pada pengertian manajemen yang sudah dijelaskan, maka terdapat 5 fungsi utama manajemen dalam bisnis. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu hal penting dalam sebuah manajemen bisnis karena perencanaan digunakan untuk menentukan secara keseluruhan tujuan perusahaan tersebut dan juga upaya untuk memenuhi tujuan tersebut. Dalam hal ini, manajer selalu bertindak sebagai seseorang yang mencari alternatif dalam mencapai tujuan akhir yang mencakup dengan merencanakan rencana pendek, menengah, maupun panjang. Tanpa adanya perencanaan, maka sebuah bisnis tidak berjalan sesuai dengan jalurnya atau tidak akan berjalan secara lancar. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini digunakan untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien lagi. Pengorganisasian secara lebih gampang dapat dilaksanakan dengan menentukan apa tugas yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan tugas tersebut, dan bagaimana harus mengerjakan tugas tersebut dengan tepat waktu. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis melalui proses yang lebih terstruktur dan terorganisir. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau staffing. Penempatan ini mirip dengan organizing, namun penggunaannya lebih luas. Perbedaannya dengan organizing adalah organizing itu lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia. Maka kalau staffing itu lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Beberapa sumber daya yang dimaksud dalam staffing merupakan peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada sebuah organisasi. Kemudian yang keempat adalah pengarahan atau directing. Dalam fungsi ini, fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Seorang manajer akan melakukan pengarahan jika terjadi suatu masalah atau jika apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Karena tidak semua hal yang direncanakan dalam bisnis bisa diwujudkan secara nyata dalam tindakan. Karena mengingat banyak kejadian yang
yang tidak bisa diduga sebelumnya. Sehingga disinilah fungsi manajemen sebagai pengarahan agar apa yang dikerjakan sumber daya masih berada pada jalur yang semestinya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Dari berbagai serangkaian rencana dan tindakan yang sudah dijalankan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penempatan, dan pengarahan, maka di sini perlu adanya pengawasan atau controlling dalam sebuah kegiatan yang sudah dilaksanakan. Fungsi dari pengawasan atau controlling adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah proses perencanaan. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan dari fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sebenarnya hanya melakukan keputusan-keputusan perencanaan. Proses perencanaan yang pertama adalah proses perencanaan UMKM, yaitu untuk mengelola perusahaan bisnis terlebih dahulu merumuskan berbagai proses perencanaan strategi bisnis perusahaan. Yang pertama adalah dengan merumuskan misi bisnis. Misi selalu mencoba untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apakah alasan kita untuk melakukan ini? Apakah bisnis kita dan apakah dasar tujuan kita? Yang kedua, apakah produk atau jasa yang kita pasarkan? Yang ketiga adalah apa yang akan kita lakukan? Bagaimana bentuk badan usaha kita? Kemudian dapat disimpulkan bahwa misi penting karena untuk menetapkan batasan petunjuk perumusan strategi, manajer harus menentukan strategi yang harus dipakai, pasar mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus diabaikan. Yang kedua, kegunaan misi adalah untuk memperkuat standar performance organisasi multidimensi yang lama. Standar keberhasilan misi dapat dilihat dari berbagai harapan atau dimensi dan pada umumnya 90% perusahaan membicarakan masalah keuangan, profitabilitas ataupun pertumbuhan perusahaan. Kemudian kegunaan misi yang ketiga adalah untuk menentukan standar perilaku etika pribadi. Etika ini merupakan gabungan daripada kewajiban pribadi untuk melakukan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik dari segi moral. Misi juga dapat menggambarkan kewajiban untuk mementingkan kepentingan umum di atas atau kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah menilai kekuatan serta kelemahan perusahaan. Kekuatan merupakan faktor internal positif yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai misi, sasaran, dan tujuannya. Yang ketiga adalah menganalisis lingkungan bisnis, terutama pelanggan dan persaingan. Langkah awal manajemen yang efektif adalah dengan menetapkan sasaran yang diharapkan untuk mencapai suatu bisnis. Untuk menetapkan sasaran bisnis terlebih dahulu melakukan analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang paling penting ditelusuri adalah pelanggan dan pesaing. Maka untuk melihat komposisi kompetitif perusahaan dapat melakukan analisis SWOT. Kemudian yang keempat adalah menerapkan sasaran bisnis. Sasaran bisnis merupakan tujuan yang harus dan direncanakan untuk mencapai suatu bisnis. Dalam hal ini, manajer harus membuat suatu keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan dengan tujuan penetapan sasaran, yaitu yang pertama memberikan arah dan pedoman bagi para manajer di semua tingkatan. Yang kedua, membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Yang ketiga, membantu menetapkan budaya korporasi. Dan yang terakhir, tujuan dari penetapan sasaran adalah membantu manajer dalam menilai kinerja seorang karyawan. Kemudian yang kelima dalam perencanaan UMKM adalah merumuskan strategi bisnis.
strategi merupakan rencana komprehensif untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran. R.W. Griffin menunjukkan hubungan 3 jenis strategi yang biasanya dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Kemudian yang keenam merupakan menerjemahkan rencana strategi ke dalam rencana tindakan. Tidak ada rencana strategis yang dapat dikatakan selesai hingga rencana tersebut benar-benar dilaksanakan. Kemudian, perencanaan UMKM yang terakhir adalah dengan menentukan pengendalian yang tepat. Rencana yang disusun dalam proses perencanaan strategis menjadi standar yang akan mengukur kinerja yang sesungguhnya. Dalam hal ini, semua pihak dalam organisasi perlu memahami dan terlibat dalam proses perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya adalah strategi dan model perencanaan UMKM. Strategi merupakan program umum untuk mencapai sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi. Kemudian, langkah-langkah dalam menyatakan langkah-langkah penyusunan strategi perencanaan, yaitu yang pertama menentukan tujuan. Dalam hal ini, manajer harus menentukan tujuan yang strategis. Yang kedua adalah analisa lingkungan. Tujuannya harus dipilih terlebih dahulu, kemudian dicek dan disesuaikan dengan faktor-faktor ekstern yang ada. Yang ketiga adalah menetapkan ukuran, yaitu dalam hal ini manajer harus dapat menentukan ukuran guna mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan agar dapat berhasil atau tidak. Yang keempat adalah membandingkan rencana bawahan dengan rencana strategis, yaitu rencana-rencana yang telah dirumuskan oleh pihak manajemen tingkat bawah, maka perlu diteliti penyesuaiannya agar perbedaan rencana yang sudah direncanakan tidak terjadi. Kemudian yang kelima adalah hilangkan perbedaan yang terjadi. Dalam hal ini, apabila terdapat perbedaan antara rencana yang dibuat pihak manajemen tingkat bawah dengan rencana strategis, maka harus dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi perbedaan rencana. Kemudian yang keenam adalah memilih alternatif. Dalam hal ini, manajer harus mampu mengevaluasi dan memilih alternatif yang ada, yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Yang ketujuh merupakan penerapan rencana strategis, yaitu alternatif yang terpilih akan menjadi rencana yang harus diformulasikan secara jelas dan rinci ke dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Yang terakhir, langkahnya adalah mengukur dan mengawasi kemajuan. Dalam hal ini, rencana yang telah dilakukan itu perlu diukur dan juga diawasi kemajuannya dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kegagalan. Maka, dalam menyusun langkah-langkah penyusunan strategi perencanaan itu yang pertama adalah menentukan tujuan. Setelah kita mempunyai tujuan, kita harus melakukan analisa lingkungan. Setelah kita menemukan apa itu analisa yang ada di lingkungan tersebut, kita harus menetapkan ukuran. Setelah menetapkan ukuran, kita harus membandingkan rencana bawahan dengan rencana strategis dengan tujuan agar menghilangkan perbedaan yang tadi. Apabila ada perbedaan, maka selanjutnya kita harus menghilangkan perbedaan tersebut. Setelah menghilangkan perbedaan dan tidak ada perbedaan lagi atau ada perbedaan, kita harus memilih alternatif. Setelah memilih alternatif, selanjutnya adalah penerapan rencana strategis. Setelah melakukan penerapan rencana strategis, kita yang terakhir adalah dengan mengukur dan mengawasi kemajuan rencana yang telah kita buat. Selanjutnya adalah jenis perencanaan dapat dibagi dalam 5 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang kedua, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang keempat, perencanaan berdasarkan filosofi. Dan yang kelima, perencanaan berdasarkan frekuensi penggunaan. Kemudian, jenis-jenis perencanaan UMKM.
Materi mengklarifikasikan perencanaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi 4 bagian, yaitu 1. Perencanaan pengembangan, artinya rencana yang menunjukkan arah tujuan dari perusahaan. Secara rasional, rencana pengembangan yang diinginkan ialah berdasarkan kesepakatan para anggota manajemen yang berwenang dalam menentukan pengembangan. Kemudian yang kedua adalah rencana laba, yaitu rencana ini biasanya difokuskan kepada laba per produk atau sekelompok produk. Dengan diarahkan oleh pembuat rencana laba, maka seluruh rencana berusaha menekan pengeluaran supaya dapat mencapai laba secara maksimal. Yang ketiga adalah rencana pemakai, yaitu rencana ini akan dapat menjawab pertanyaan seputar cara memasarkan produk atau memasuki pasar. Kemudian yang keempat adalah rencana anggota-anggota manajemen, yaitu rencana yang dirumuskan untuk menarik, mengembang, mempertahankan anggota-anggota manajemen yang ada. Kemudian adalah faktor penentu keberhasilan UMKM adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan pemasaran. Yang kedua, kemampuan inovasi produk. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk belajar dari keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu. Bapak Setio Budi mengatakan bahwa permasalahan yang sering dihadapi UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar. Di antaranya adalah permasalahan modal, permasalahan bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, permasalahan sumber daya manusia, pengembangan produk, dan akses pemasarannya. Kemudian, permasalahan lanjutan, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontak penjualan, serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Yang ketiga, permasalahan antara intermediate problems, yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya adalah business plan. Rich dan Peters mendefinisikan business plan sebagai dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Nilai utama dari bisnis plan adalah membuat garis besar tertulis untuk mengevaluasi segala aspek keberlangsungan bisnis yang dilakukan, termasuk uraian tugas, strategi, dan analisis keuangan terhadap bisnis sekarang maupun prospek bisnis yang akan datang. Dalam menyusun bisnis plan, prediksi dan diagnosis yang realistis, informasi yang cukup, dan data yang akurat sangat penting untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil. Kebijakan tersebut menyangkut masalah produksi, pemasaran, dan keuangan. Adapun tujuan menyusun bisnis plan dibagi menjadi dua. Yang pertama, disajikan untuk pihak internal perusahaan. Bisnis plan merupakan roadmap atau peta usaha yang akan dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, disajikan untuk eksternal perusahaan. Penyajian bisnis plan dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dana dari pihak investor atau lembaga keuangan sebagai penyandang dana operasional perusahaan. Agar perusahaan berjalan sesuai dengan harapan, seorang wiraswasta harus memiliki perencanaan bisnis atau yang lebih dikenal dengan istilah bisnis plan. Adapun langkah-langkah membuat perencanaan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat deskripsi bisnis. Yang kedua, melakukan strategi pemasaran. Yang ketiga, membuat analisis pesaing. Yang keempat,
operasional dan manajemen. Yang keenam, menghitung pembiayaan. Yang ketujuh, pedoman tujuan dan target. Yang kedelapan, pedoman evaluasi. Adapun penyebab gagalnya sebuah bisnis plan, yang pertama adalah pasar tidak jelas. Dalam menentukan segmentasi pasar merupakan poin mendasar yang harus dilakukan oleh pemilik bisnis, sebab di sana ia bisa menentukan target kepada siapa produk tersebut akan ditawarkan. Yang kedua adalah schedule atau jadwal perencanaan yang tidak jelas. Schedule atau jadwal perencanaan yang tidak jelas sehingga sulit untuk mencapai berbagai sasaran bila serba tidak jelas. Setidaknya sang owner atau pemilik bisnis mempunyai strategi tersendiri untuk memenangkan pasar. Misalnya, sang owner telah menjadwalkan untuk melakukan promosi sehingga memudahkan produk yang ditawarkan menjadi terkenal di kalangan konsumen. Yang ketiga, tidak memiliki prioritas usaha. Tidak memiliki prioritas usaha bisa menjadikan kefatalan kepada usaha. Karena disinilah letak kejelian sang owner diukur di mana ia harus pandai dalam memilih dan memprioritaskan setiap usaha yang ia miliki. Yang keempat, tidak menunjukkan kompetensi. Selain berjiwa kepemimpinan, sang owner juga mesti memiliki jiwa kompetisi untuk memimpin para karyawan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu besar dampaknya jika sang owner tidak menunjukkan kompetensi pada usaha yang sedang digarapnya. Yang kelima, suka menunda hal-hal yang penting. Menunda-nunda sesuatu bukanlah hal baik dalam segala aspek. Tidak hanya pada usaha saja, apalagi jika yang ditunda merupakan hal-hal penting seperti membuat jadwal kepada para investor untuk melebarkan sayap dan modal dalam rangka mengembangkan bisnis yang ada. Yang keenam, takut mengambil resiko. Pada poin ini seringkali menjadi kesalahan terbesar para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Risiko itu sudah pasti ada dalam berbagai aspek, tak hanya di dunia bisnis. Hanya saja bagaimana cara kita sebagai pengusaha meminimalisirkan risiko tersebut. Rencana bisnis yang lengkap biasanya termasuk suatu penaksiran lingkungan bisnis, rencana manajemen, rencana pemasaran, dan rencana keuangan. Yang pertama, memperkirakan lingkungan bisnis. Lingkungan yang mengelilingi bisnis meliputi lingkungan ekonomi, industri, dan global. Lingkungan ekonomi diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan atas produk yang mungkin berubah dalam memberikan reaksi kepada kondisi ekonomi mendatang. Permintaan suatu produk dapat menjadi sangat sensitif tergantung pada kekuatan ekonomi. Namun, demikian kelayakan bisnis yang baru mungkin dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi. Yang kedua, lingkungan industri. Lingkungan industri diperkirakan untuk menentukan tingkat persaingan. Apakah pasar untuk produk spesifik hanya dilayani oleh sedikit dan beberapa perusahaan baru mungkin dapat menangkap porsi yang signifikan dari pasar. Yang ketiga, lingkungan global. Lingkungan global diperkirakan untuk menentukan bagaimana produk yang mungkin berubah dalam reaksi kepada kondisi global mendatang. Permintaan global suatu produk bisa sangat sensitif mengubah ekonomi luar negeri, jumlah pesaing asing, kurs mata uang, dan regulasi perdagangan internasional. Kemudian rencana manajemen. Rencana manajemen di mana termasuk rencana operasional menitik beratkan pada usulan struktur organisasi, produksi, dan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Yang kedua, produksi. Berbagai keputusan harus dibuat mengenai proses produksi, misalnya lokasi dari fasilitas produksi serta rancangan dan tata letak fasilitas tersebut.
Keputusan lokasi dapat memberikan dampak pada kinerja perusahaan, sebab hal ini dapat mempengaruhi biaya sewa gedung maupun keuntungan yang dihasilkan oleh pebisnis tersebut. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan merupakan hal vital bagi keberhasilan suatu perusahaan. Suatu bisnis harus merancang lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan, sehingga mendorong keberhasilan bisnis. Perusahaan juga harus mengembangkan rencana untuk memonitor dan mengevaluasi karyawan untuk memberikan kompensasi. Kemudian rencana pemasaran. Rencana pemasaran difokuskan pada target pasar di samping karakter profil, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama, target pasar. Profil pelanggan atau karakteristik dari pelanggan harus diidentifikasi. Hal ini berperan penting untuk menentukan target pasar. Yang kedua, karakteristik produk. Dalam gambaran singkat, karakteristik produk bisnis menekankan apa yang menjadikan produk tersebut lebih diminati daripada produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Kemudian penentuan harga. Penawaran harga yang diusulkan dari produk harus diumumkan. Harga produk serupa yang dijual oleh pesaing harus pula disebutkan. Harga akan mempengaruhi permintaan untuk produk. Kemudian distribusi. Metode pendistribusian produk harus diterangkan kepada pelanggan. Beberapa produk dijual langsung ke pelanggan, ada juga yang didistribusikan melalui pengecer. Kemudian yang terakhir ada promosi. Metode dalam promosi produk juga harus dijelaskan. Strategi promosi mesti konsisten dengan profil pelanggan. Misalnya, untuk menarik para mahasiswa harus diiklankan melalui web kampus. Kemudian rencana keuangan. Selain harus menjelaskan mengapa suatu bisnis itu layak, rencana keuangan juga harus menunjukkan bagaimana bisnis ini akan didanai, yaitu berapa jumlah dana dari pemilik dan berapa jumlah dana dari kreditor. Yang pertama adalah kelayakan bisnis. Bisnis harus dinilai layak oleh pemilik dan kreditor yang akan mendanai bisnis tersebut. Perincian suatu rencana bisnis dapat dipergunakan untuk menciptakan prediksi dari keuntungan yang diharapkan. Kemudian pendanaan bisnis. Bisnis harus didukung dengan pendanaan, karena sebagian besar bisnis memerlukan modal dasar yang besar untuk menutup pembelian mesin, peralatan, dan biaya operasional. Kemudian memperkirakan suatu rencana bisnis. Untuk usaha skala kecil, perencanaan bisnis mungkin bisa dibuat setelah usaha tersebut berjalan. Namun usaha skala besar dengan modal besar relatif besar, sebaiknya perencanaan bisnis perlu direncanakan sejak awal untuk memperoleh gambaran usaha yang akan dijalankan. Yang selanjutnya, seperti penjelasan pada slide sebelumnya, untuk usaha skala kecil, perencanaan bisnis mungkin bisa dibuat setelah usaha tersebut berjalan. Namun, usaha skala besar dengan modal besar relatif besar, sebaiknya perencanaan bisnis perlu direncanakan sejak awal untuk memperoleh gambaran usaha yang akan dijalankan. Mengingat kondisi yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam memulai suatu bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen keuangannya, di mana semua itu digunakan sebagai dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Hasil studi kelayakan bisnis dapat digunakan untuk yang pertama, merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, dan memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan fungsi manajemen dalam UMKM, fungsi perencanaan. Semoga bermanfaat.
Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.